Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi dengan khotob dari kelas 3C Abu Bakar Rasyidi Kalbayan Wafat School. Presentasi sirah kali ini saya akan menceritakan kisah dari sahabat yang mulia, yaitu kisah Wahsy bin Harb al-Habsyi. Wahsy bin Harb al-Habsyi adalah seorang budak hitam dari Afrika milik Jubair bin Mut'im. Wahsy memiliki kemampuan yang begitu hebat dalam melempar tombaknya dengan teknik Habsyi. Wahsy dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan dari perbudakan jika ia berhasil membalas dendam dengan membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Hindun ikut menjanjikan hadiah-hadiah yang berlimpah jika ia berhasil membunuh Hamzah. Wahsy pun berlatih dengan keras untuk mengasah kemampuannya itu. Perang Uhud pun berlangsung. Wahsy hanya memiliki tujuan membunuh Hamzah. Ketika kondisi berbalik dari kemenangan kaum muslimin menjadi kekalahan, dikarenakan sebagian besar pemanah yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW menjaga dari sisi bukit turun untuk mengambil ghanimah. Posisi Hamzah jadi terbuka. Seorang kafir Quraisy bernama Sibah bin Abdul Uzza sedang melayani Hamzah bertarung. Saat pedang Hamzah mengenai leher Sibah, saat itulah Wahsy melemparkan tombaknya dengan teknik Habsyi hingga tembus ke depan, hingga mengenai pinggang, tembus ke depan. Hamzah sempat berusaha berdiri, kemudian jatuh lagi dan meninggal. Atas keberhasilannya itu, Wahsy memperoleh kebebasan dari perbudakan dan diperlakukan seperti pahlawan karena sudah berhasil membunuh singa Allah. Saat Fatu Mekah, Wahsy berusaha melarikan diri ke Thaif. Ketika utusan dari Thaif untuk menghadap Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, Wahsy berniat lari ke Syria, Yaman, atau tempat lainnya. Dalam kebingungannya itu, ada seseorang berkata kepadanya, "Hai Wahsy, Rasulullah tidak akan membunuh seseorang yang memeluk Islam." Wahsy pun datang ke Madinah dan bertemu Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Kemudian Wahsy mengucapkan syahadat. Akan tetapi Rasulullah mengenali Wahsy. Dia diminta untuk menceritakan proses ia membunuh Hamzah. Mendengarkan Wahsy bercerita, Nabi Muhammad SAW sangat sedih mengingat pamannya Hamzah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh amat disesalkan, engkau telah muslim, tapi sebaiknya engkau menghindarkan perjumpaan denganku." Sejak saat itu Wahsy berusaha untuk tidak ketemu Rasulullah SAW. Wahsy mencukupkan untuk melihat Rasul dari kejauhan dan menjadi kaumnya suatu karunia besar. Saat Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy ikut dalam pasukan dengan tombaknya yang dipakai untuk membunuh Hamzah untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Ketika Wahsy melihat Musailamah berdiri dengan pedang terhunusnya, Wahsy melemparkan tombaknya ke arah Musailamah hingga nabi palsu itu tewas. Kemudian Wahsy berkata, "Sungguh dengan tombak ini saya telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah. Saya berharap semoga Allah mengampuniku, karena dengan tombak ini pula saya telah membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah." Demikian teman-teman kisah Wahsy bin Harb al-Habsyi. Semoga dari kisah Wahsy bin Harb al-Habsyi bisa
memberi hikmah dan pelajaran. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang bertobat, dan melakukan amal soleh akan menghapus amalan yang buruk di masa lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Wahsy dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Insya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.